Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Yayasan yang sangat kita banggakan, kita hormati Bapak Haji bin Soeharno, dan perkenankan saya sudah panggil Pak Ki dari akhir-akhirnya lebih fokus urusan pendidikan dan insya Allah lebih barokah, Pak. Amin Allahumma. Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, 4 dan sekaligus ya Wakil Rektor 3 itu masih Pak Mustahil. Nah ini bukan penggantinya saja. Dan kita ucapkan selamat datang Pak Naim. Monggo saran-saran kita yang koyong lukis lagi dan tambah maju. Dan kepada Pak Mustahil mudah-mudahan semua amal ya, aktivitasnya selama di Unisda diterima sebagai amal baik, barokah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Dekan dan Ibu Dekan, karena hanya satu itu, seluruh kaprodi yang hadir, Bapak saya dan juga ada perwakilan mahasiswa, Bapak Kepala Biro, ada juga hadir lama Bapak Kiai Saiful ya. Nah, punten ya enggak kelihatan, dari jauh kelihatan tambah muda masalahnya. Jadi kita hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi berita yang cukup kadang membuat kita kaget, kadang tidak ya. Alhamdulillah Unisda tetap on the track, tetap pada aktivitas pendidikan yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekaligus karena acara ini nambah lebih halal. Ini pinternya Pak Eko ini. Saya kemarin dan kalau tidak ada sama sekali Pak Eko yang praktis saja lah, ternyata ini tahu ada pelantikan terserah terima dan juga hal halal. Jadi pinternya urusan rektor 2 kan begini. Urusan ngatur-ngatur ini kan tujuannya satu aja. Ini itu ngirit dia aja. Kita ucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum khairin. Mudah-mudahan semua ibadah kita di dalam bulan Ramadan kemarin diterima Allah. Dan marilah kita saling memaafkan, baik kami ya, dari rektorat kepada siapapun yang ada di lingkungan stakeholder yang diurus kami, termasuk Pak Hasan, Pak kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ketua umum yayasan yang katanya tidak hadir, ternyata juga hadir. Kita tunggu nanti hadir, kita mohon mau itu hasanahnya ya jangan meriskan. Bapak dan saudara sekalian, yang pertama soal pelantikan, saya ingat Abu Bakar, Pak Pri, Pak Eko, Pak Naim, Pak Abu Bakar itu sudah dilantik, baik aja di khalifah pertama itu ada kalimat yang menarik, inni qabulitu alaikum wa lastu bi khairikum. Ini kalimat pertama. Saya ini sekarang menjadi pemimpinmu, tapi sebenarnya saya ini bukan orang yang terbaik di antara kamu. Mudah-mudahan ini ada proses inspiring bagi kita yang mendapatkan amanat dari yayasan ini, bukan orang yang terbaik. Ya mudah-mudahan menjadi lebih baik. Doanya kan begitu, mudah-mudahan. Amin Allahumma. Tetapi diteruskan oleh Abu Bakar, fa'iluni, oleh kartulah kepada yang hadir itu tolonglah aku. Semua saja kalau di Unisda ya berarti kita rektorat 1, 2, wakil rektorat 2, 3, 4 kepada yang hadir, kepada yayasan kita saling tolong menolong. Ya kalau
Quran jelas tolong menolong wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam konteks kebaikan. Birnya bahasa Arab dengan birnya bahasa Indonesia itu beda. Birnya bahasa Arab itu kan kebaikan. Kalau birnya bahasa Indonesia itu kan ya tunggal arah gitu. Tapi al birri wa taqwa, mudah-mudahan kita mampu. Amin Allahumma. Yang kedua, saya hanya menyampaikan mudah-mudahan ini juga memberi inspiring desain lah kepada Bapak yang baru dilantik. Saya membaca Socrates itu Bapak Ibu, seorang yang sangat wise. Ketika dia meninggal dunia minum racun itu, dia memanggil Krito. Mungkin saya pernah menyampaikan Krito itu orang yang paling dekat kan. Sebelum minum racun, tolong pesannya soal ini soal suksesi. Pak Pri, Pak Eko, Pak Naim, Pak Hayat, tolong nanti kampusku yang mimpin tidak boleh Aristoteles, Plato saja. Apa reasoningnya? Ternyata reasoningnya dilihat dari kecerdasannya, Aristoteles lebih cerdas, hanya kurang wise, kurang bijak. Plato itu kelihatannya lebih wisdom, punya wisdom. Jadi bahwa orang jadi wakil rektor 1, 2, 3, 4 itu modal kecerdasan ya. Tapi sebenarnya yang tidak kalah pentingnya menurut Socrates adalah pemimpin itu, leader itu tidak mutlak urusan knowledge, urusan tapi ini kan leadership. Leader itu kan skill, menyangkut orang banyak. Itu justru Socrates menginginkan kebijakan yang lebih bijak, lebih wise. Yang ya barangkali saya sering menyampaikan, orang tua kita mengatakan ojo rumongso iso rumongso luar biasa, menurut saya luar biasa. Jadi kan rendah hati, ojo rumongso iso rumongso. Jadi wise ini kebijakan. Jadi bahwa pemimpin itu memerlukan pengetahuan knowledge, iya, tapi bahwa dalam konteks decision maker dan keputusan, bahwa ada perbedaan pendapat, ya ada yang begini, ada yang begini, itu diperlukan wisdom. Mudah-mudahan saya berdoa apa yang disampaikan Socrates itu juga ada di dalam diri Pak Pri, Pak Eko, Pak Naim, dan Pak Hayat. Mudah-mudahan Pak Mustain kan sudah lulus, sudah selesai. Insya Allah. Amin Allahumma. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks hari ini kita memang sedang menata ulang ya orang yang salah normal, new normal. Sebenarnya kalau saya tidak maaf, kalau saya memahami new normal itu jangan hanya difahami dalam konteks teknis. Saya setuju masih pasang masker, sering cuci, ya, jaga jarak, setuju. Tapi sebenarnya dalam konteks pendidikan itu hanya bersifat teknikal, hanya technical faktor. Dalam menyangkut pendidikan ya kembali normal itu ya kembali pada essential education, principle education. Saya yakin bahwa kalau kita memaknai etis bahwa pendidikan itu sekedar is defined to know some knowledge, itu kan sangat straight enough. Itu hal-hal yang sangat foolish, sangat ketololan. Itu kan mengatakan problem pendidikan hari ini kan sebenarnya karakter. Bahwa mendidik itu ya dalam konteks UNISKA saya yakin undang-undang Risisdiknas nomor 20 tahun 2003 sama, tidak mudah kita membuat orang iman, takwa, mandiri, cerdas, punya kreativitas, dan yang terakhir masih diberi amanat adalah punya rasa nasionalisme yang itu kan tidak gampang. Itu kan lebih banyak menyangkut soal karakter. Oleh karena itulah Pak Pri, monggo hari ini dalam konteks ya
masih pakai masker mau saya memang sudah ada percaya teman saya di IPB seorang profesor yang memang ahlinya urusan virus. Sejak awal dia sudah yakin bahwa virus itu memang ada, tapi menurut penelitian dia terakhir kan itu memang flu biasa. Ditambah asam amino 4 sehingga cepat pulang, tapi ya cepat waras. Memang ada. Kemudian WHO dan macamnya negara punya biasa lah, orang dalam kondisi begini masih percaya WHO PBB 100% ya goblok-goblok uang lah menurut saya. Orang dalam kondisi hari ini percaya PBB itu sangat goblok-goblok uang menurut saya. PBB baru percaya. Itu kan institusi yang bisa dimainkan. Makanya kita tetap aja bahwa ini memang ada, bahwa virus itu ada, tapi memang gampang waras. Sehingga demikian tetap pakai masker, pakai jarak sesuatu, kemudian tetap di setting beberapa mata kuliah Pak Pri itu tetap ada, yang tetap online yang bagus itu bisa. Dan Pak Pri itu sering mengatakan begitu, dimulai dengan e-learning itu. Tapi memang tidak semua mata kuliah tetap harus ada yang tatap muka, seperti itu karakter agama itu tidak bisa. Jadi mulailah di mix. Justru ini ada hikmahnya kemarin. Ternyata setelah dengan daring kan juga berjalan insya Allah. Kendala sih ada Pak Rito, tapi awal-awal di akhir-akhir Pak Pri lapor saya alhamdulillah berjalan baik-baik. Sehingga demikian sesuatu yang sudah baik ini bagi kita dalam konteks nol itu menurut saya tidak boleh diganti tatap muka 100% dulu, tidak usah. Jadi beberapa yang sudah berjalan monggo, tapi hal yang menyangkut harus tatap muka, harus tetap ada yang tatap muka. Mungkin perlu dirumuskan bareng-bareng dengan Bapak Dekan dan Ibu Dekan. Ini bagian daripada update, bagian daripada kita merespon perkembangan teknologi. Ya, toh akhirnya tergantung orangnya juga. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya itulah beberapa hal yang menurut saya kita tidak mudah bahwa memang kita membuat orang masuk ke well educated, bahasa Arab bahwa kita menjadi wong bener pinter itu kan tidak gampang. Yang saya ibu-ibu gayanya itu kan gampang, nggak sengaja jadi lampu kebenar apa cekok. Tapi persoalan adalah jadi anak mendidiknya itu tidak gampang gitu, tidak gampang diriwangi poso Senin Kemis ya. Dan saya memang anjurkan Pak Rito, saya memang membiasakan bisa dulu poso Senin Kemis ya. Sehingga kalau direktur misalnya kalau Senin Kemis saya bisa poso, tapi saya juga terlibat minat majelis ini, ya saya pun perkenankan sudah ngajak kepada semua yang hadir lah membiasakan tetap poso Senin Kemis. Mudah-mudahan bagian dari kita dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajak api kan tidak apa-apa Pak Saiful ya. Memang saya sejak mahasiswa itu aku biasa poso Senin Kemis, jadi sampai sekarang makanya ya Senin Kemis insya Allah poso gitu. Dan mudah-mudahan kalau ini kebiasaan ini juga baik, mengapa kita semua dalam konteks spiritualisme ya, mengapa tidak kalau Bapak Ibu juga ikut poso, termasuk ibu-ibu atau di rumah misalnya ibu wakil rektor 1, 2, 3, 4 ya, posonya bisa Daud tambah bagus. So Daud itu kan sehari puasa sehari tidak ya, mudah-mudahan bapak-bapak yang di Uniska ini pekerjaannya lebih lancar lah. Sebab ada moto yang bagus, seorang yang sukses itu mesti di belakangnya ada orang yang sukses. Siapa lagi bukan ibunya ya, ibunya anak-anak. Saya kira begitu Pak Mustahil ya. Jadi saya kira ini menyangkut sedikit hal yang juga menurut saya perlu kita pertimbangkan, hal yang bersifat spiritual ya. Jadi sekali lagi perkenankan lewat yayasan, lewat Pak Yasifu juga bahwa saya sudah memulai memang sejak dulu bahwa Senin Kemis itu selalu insya Allah selalu berpuasa, tidak salah. Sekali lagi saya ngajak dengan hati yang rendah Bapak Ibu, monggo kita mulai dari kita. Kita punya free will and free acts, kita hur, kita mustaqil, kita berbuat. Tapi apapun kata final decision depend on Allah. Semua dibatasi lah.
kemarin saya ngaji di pondok saya tafsir ada kata wa ajalul musamma, bahwa semua ajal itu kan akan batasan. Allah memberi batasan. Tapi ternyata batasan itu ada dua. Ada al-ajal al-tabi'iyah dan al-ikhtirariyah. Begitu di dalam kitab tafsir. Ajal al-tabi'iyah itu seperti umur dah bisa. Orang makin tua, rumongso makin makin ganteng, makin ayu kalau. Tapi yang ikhtirariyah ini dicontohkan di dalam kitab tafsir batasan-batasan kemampuan orang dari langit langsung jukur ning kali berapa sekarang itu namanya itu batasan-batasan yang masih diusahakan oleh manusia. Tapi umur, ya, rezeki itu sekedar membatasi pada kita. Tidak ada orang tambah tua tambah tambah kuat dan umur 70 tahun ke atas itu ya. Saya sering menyampaikan di pesantren Pak biasa itu sudah nak imun bukan imun. Yang nggak ngerti dia baca. Zahidnya itu kalau udah 70 60 tahun ke atas udah qaim, tidak bisa qaimun, tidak bisa berdiri. Itu biasanya sudah mulai tidur. Kecuali buat obat-obat yang ibu-ibu sudah dengarkan apa? Itu termasuk ajal at-tabi'iyah. Semua dibatasi oleh Allah. Oleh karena itulah kita tidak tahu batasan apa yang diberikan Allah pada kita berikhtiar Allah begitu. Saudara sekalian, oleh karena itulah ya. Jadi saya kembali pada pendidikan bahwa jadi ya it is totally wrong and dangerous lah kalau kita mengatakan pendidikan itu mengajar. Pendidikan itu karakter, knowledge, some knowledge yang kita cari. Makanya UNESCO sudah betul bahwa 4 pilar jadi learning to know, learning to be, learning to do, dan yang terakhir learning together. Itu UNESCO sudah betul. Kalau betul corona ini Bapak Ibu mengada tapi ada tangan-tangan manusia yang jahil, iya, tanda mustahil. Saya kemarin sampai membaca Yesayahu di Quran itu Bapak Ibu, ketika Allah wajala al-dhulumat wa nur itu sampai 10 kali. Tapi yang menarik al-dhulumat itu kan kegelapan itu mesti jamak, tapi nur itu mufrad. Jadi tidak akan kita jumpai di Quran dhulumat wal anwar. Anwar itu kan jamak dari nur. Makanya kalau ada orang namanya kayak Haji Anwar Iskandar, nurnya banyak. Walaupun kalau saya pernah kuliah di Timur Tengah, saya pernah 2 tahun di Jakarta itu Universitas Imam Muhammad bin Saud Riyadh yang cabang Jakarta 2 tahun belajar teaching Arabic foreign language. Jadi kalau ada orang dosa namanya jamak itu marah dosen kan. Ada orang yang nama Anwar itu ada yang marah. Orangnya satu itu namanya jamak. Ada teman saya namanya Muslimin dipanggil. Makanya manggil dia mesti ya Muslim, bukan Muslimin. Orangnya satu kok. Muslimin kan siapa? Tapi kembali pada Al-Quran. Jadi dhulumat itu kan jamak, kegelapan. Tapi tidak akan kita juga di Quran Bapak Al-Dhulumat wal anwar dan nurnya itu masih mufrad. Kenapa? Alasan. Ya kenapa? Memang beberapa ahli tafsir menjelaskan memang Al-Dhulumat itu likas roti makalina. Jadi tempat kegelapan di dunia itu lebih banyak daripada tempat yang terang. Itu sama dengan Quran yang mengakhiri ayat dengan wa qul lil matashkurun wa qul ta'lamun sing ngerti diri sing menggunakan akal sehatnya sedikit, ya, yang beringat pada Allah sedikit, itu berarti yang lainnya kan goblok-goblok semua. Quran berapa kali saya ngitung hampir 70 berapa kali itu mesti wa qul lama sedikit sekali yang bersyukur. Dan yang menarik Bapak Ibu dalam konteks kegelapan ini, baik jelek itu di Quran itu jeleknya mesti disyukur dulu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Manusia itu keinginan untuk fujur berbuat dosa dan berbuat takwa itu sama. Tapi fujur kan disebut dulu. Takwa, bukan takwa. Takwa itu takwa istri yang tua. Itu fujur disebut dulu. Kemudian surat Al-Mu'min itu ya, wallahu khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Manusia itu ada yang kafir, tapi yang kafir disebut. Positif negatif itu negatif. Itu kenapa? Ya karena Allah menginginkan agar orang sangat-sangat fokus terhadap yang negatif tadi dalam rangka menghindari hal yang negatif. Nah itulah makanya dalam materi ini Bapak Direktur dan Bapak Yayasan, orang untuk memilih antara baik dan buruk kan mesti memilih yang baik atau yang terbaik. Kalau memilih yang baik dan buruk, pilih yang baik. Nah, baik antara baik dan baik yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita dihadapkan pilihan antara yang jelek dan jelek. Itulah di dalam konteks hukum Islam namanya apa fudorore. Kita pilih yang mana mandorotnya paling sedikit dalam konteks falsafah hukum saya kira begitu. Dan mana ini yang paling mandorotnya paling sedikit dalam konteks ini. Bapak Ibu tadi mana sudah mulai ada normalisasi memang. Betul saya ingin normalisasi itu bukan dalam hanya konteks teknis tadi saat ini. Tapi ya normal berdiri betul. Ya tetap pakai masker monggo, pakai monggo, tapi dalam konteks pendidikan melibatkan mendidik dalam artian sebenarnya. Bapak istilah normal itu kalau saya baca, saya buka lagi Bapak itu kan tahun setelah 11 September tahun 2001 itu normal. Tahun 2002 ada pejabat kebakaran di sana nulis namanya Vicky Taylor new normal, nggak salah begitu. Fighters are rising the challenges of life after September 11 itu. Jadi sangat teknis memang. Jadi setelah 11 September itu ada bom yang katanya Bin itu ada pembatasan. Lah itu bagaimana pemadam kebakaran itu kalau ada kebakaran lagi lebih singkat, sangat teknis. Baru tahun berikutnya 2003 si tokoh IMF Magnami nulis new normal, great opportunities in a time of a great risk. Agak filosofi. Bagaimana ekonomi setelah kejadian itu lebih berkembang lagi lah, kira begitu. Jadi istilahnya sangat teknis. Kalau saya ingin memahami kita bicara normal itu dalam konteks lebih esensial lagi, the fundamental of education, essential of education. Yang menyangkut esensi mendidik itu bagaimana kita rumuskan bareng termasuk yang diskusi virtual. Jadi akhirnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita kepada diajar di luar Allah, monggo kita tidak mudah memang justru begini ya, kita ingin menciptakan anak-anak kita yang ingat sosok Lord. Apapun akhirnya orang itu kan bagaimana ingat sosok Lord, ingmatio atau sosok pilihan dari buah istiqah. Betul saya pernah nyinggung hari ini ingat sosok oleh Bondo ingmatio bukan ingmatio aja enggak. Terus ini pakai tahu apa mau imbu aku akhir karena nggak mau dia itu akuain karena begitu ada orang begitu gitu ya ingmatio anjing itu boleh apa karena di belakang terus ngaku-ngakuti gitu nggak boleh lah. Nah inilah sebenarnya warisnya pendidikan di sini Bapak terus sekian. Oleh karena itulah sekali lagi kemarin saya mencatat yang terakhir ingin saya sampaikan, mohon maaf Pak Rito, problem besar kita itu adalah membaca literasi. Kominfo tahun 2018 itu mencatat pada kampus itu kan mau colek kan, ini pukul rata Bapak Ibu ya. Satu hari orang Indonesia itu HP itu 9 jam. Ini Kominfo asli resmi. TV 5 jam. Orang-orang geser itu sudah cerita nih Raden Kian Santang. Ya jadi kemudian internet 3 jam.
radio 2 jam masih. Mungkin ini orang-orang yang lalu di jalan raya itu radio. Nah, membaca hanya setengah jam. Kalau ini bapak untuk mahasiswa, saya itu something usual lah, namanya mahasiswa. Kalau yang sudah dosen seharian membaca 30 menit, masih mau jadi apa? Pengalaman saya saya pernah ke Harvard, saya pernah ke Berkeley yang di California, dia Berkeley. Jadi California ada yang di Los Angeles, ada yang di San Francisco, ada universitas yang di Berkeley. Itu bisa. Tapi mengapa Ujoyo Niti Sastro, ahli warga, itu semua dari Berkeley, ekonomi Indonesia dari Berkeley. Sehingga kadang-kadang saya hari ini berpikir Pak Kediri malah nggak terlalu diskos. Mengapa tidak? Tapi kalau dimulai dari kita bisa-bisa tidak suka baca. Apa pasti meaningless. Maka budaya baca ini dimulai dari dosen. Dan kita juga. Makanya kalau sekali lagi Kominfo ini jadi membaca itu 30% tadi itu kalau masih menurut saya baca di Pak Ami, Bu Emi. Kalau dosennya sudah tahu mau 11 berbesar mas, wassalam lah. Sebenarnya kuncinya di sini, kuncinya sudah membaca. Sehingga lewat daring atau tidak, online atau tidak, kalau suka membaca, everything is good running well. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, ya itulah beberapa hal lah yang ingin saya sampaikan aja, mudah-mudahan bisa. Yang terakhir perkenankan saya bicara penyakit Bapak Ibu. Saya menghitung berulang-ulang di Quran itu marotun itu 19 kali. Ya saya hitung berulang-ulang. Penyakit itu 19 kali. Persis 19 COVID 19. Hanya yang menarik di Quran, penyakit itu selalu digandeng hati fi qulubihim maradun. Jadi artinya bisa disimpulkan bahwa penyakit datang lek hati ini sakit orang, lek hati ini loro, gampang marah, gampang sedih, gampang panik. Itu penyakit datang. Tadi saya sudah berulang menyampaikan perjuangan di Kompas yang sangat panjang lebar Pak Kiai Indonesia Social Institute of Technology itu kan memang jago riset ya bagi Indonesia Social. Selama dia membandingkan Pittsburgh dengan Seattle. Di Seattle itu keras, wah kayak keren banget lah, wong Seattle gue dibuin tuh keren-keren memang jatuh. Dari Taiwan yang anti demokrasi lah itu dituduh di sana. Memang agak terpisah negara bagian yang terakhir itu ya Seattle. Itu keras gitu, sing mati 1.200, ekonominya 0,02, ambruk, ambiar katanya di Kempot. Tapi Facebook itu biasa dia diingatkan pakai masker, pakai sing mati aja 400 sampai hari ini. Dan ekonomi masih di negara bagian ini berkembang 2%. Artinya apa? Lockdown, apakah PSBB yang lain itu sebenarnya itu soal yang penting tidak boleh punya implikasi rakyat itu panik. Jadi kesimpulannya Mesa Susun Institute itu jangan sampai kebijakan apapun rakyat menjadi kepanikan itu lebih pandemik daripada corona. Jadi mungkin di Seattle, ya Pak Abu di sana orangnya menjadi hati ini cilik abe. Saya kadang-kadang di Indonesia kan mencoba membesarkan hati kita lah, ya wani-wanian lah gitu kan. Setelah balik usia Allah. Dan ternyata memang saya punya teman beberapa dokter juga begitu. Dokter kayak dokter Edi itu teman saya sangat yang kemarin viral itu kan Edi Sulanto kan teman saya dari UNAR yang bagian anestesi. Dia mengatakan nggak bisa, orang mati itu corona mati nggak bisa dikubur udah seperti biasa nggak akan kuat. Orang harus dikubur dengan cara seperti itu. Nah, inilah. Jadi di Quran sudah diingatkan marodun. Dan yang terakhir saya memandang ini semuanya rahmat dari alamin. Rahmah itu Bapak Ibu, rahmah itu ya rahmah. Tapi di dalam kitab
tafsir dijelaskan rahmah yang paling besar karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu rahmah paling besar itu apa? Boleh umatnya salah dan langsung dihukum akhir ada berkomitmen selalu kata. Ini kan peringatan aja. Virus tahun 2013 untuk Spanyol itu tadi 60 juta ya. Ini peringatan. Nabi Musa itu mati tidak Jumatan pulang langsung jadi beges. Kul kirodan khasih Al-Baqarah 60. Kemudian diperkuat Al-Maidah 65. Ternyata hari Sabtu, Pak, tidak Jumatan. Kalau kita Jumatan kan tidak Sabtuan Nabi Musa itu. Jadi pulang boleh itu sing nom-nom itu dari bedes, sing tua dari babi. Makanya dalam surat Al-Maidah 65 itu wa salamum al-qiradata wal khanazira. Langsung Nabi Saleh umatnya membunuh Pak unta yang minta batu jadi unta malah dibunuh karena puting beliau mati kabeh. Puting beliau puting tok gak apa-apa beliaunya. Saya kemarin juga baca Al-Maidah itu kan prasmanan. Didatangkan Allah oleh Nabi Isa umat prasmanan bahwa roti aja khamsat arba 5 macam roti. Ada yang campur daging, campur madu, campur susu. Jadi hamburger itu udah niru Nabi Isa itu. Tapi setelah itu umatnya tetap wani Nabi Isa tidak percaya bahkan ingin membunuh. Apa yang terjadi? Ya sudah, sebagian mereka yang tidak percaya Nabi Isa itu ada cala minhum al-qiradata wal khanazir. Jadi umat terdahulu itu kalau salah langsung dihukum, tidak ada ampun. Nabi Musa dapat Taurat 40 hari 1 malam, pulang umatnya nyembah sapi dari emas. Kalungnya ibu-ibu itu apa? Allah dan ampun pasal faktulu harus dibunuh. Dibunuh, udah ada ampun. Kita enggak dieling-eling enggak semakin dekat Allah ya teman-teman. Ini kan peringatannya seperti Allah kan lanjut dari patennya ke apa santunya. Kita juga kita ini beli si orang beli ya kita ini beli dari nakal. Jadi langsung waktu jadi Nabi Musa datang malu kok nyembah sapi mas ya Allah harus bunuh diri Musa. Waktu Musa umat terdahulu salah langsung dihukum. Kita ini kan bodoh. Nah inilah saya memahami positive thinking memang betul. Dan saya kira pikiran Pak Rito ternyata benar. Saya kemarin pagi baca Quran, baca kontak rektor di UIN, aduh Pak kita kuotanya kurang, kita perpanjang. Terus rektor Petra juga begitu, Juwantono kita perpanjang. Pak itu seawal mudah-mudahan dari jenis itu orang tua materialistis, wis lain itu ora usah dua-dua. Malah cukup yang kedua boleh orang di sing menurut sampean berkualitas, insya Allah kita kan. Iya, insya Allah kita menurut Pak itu kan sudah sebut besar di Jawa Timur kan sudah sebut besar kan. Mudah-mudahan jadi Ibu Indra dan mamanya buat Pak itu. Ternyata betul. Ternyata orang Pak Hayat terakhir yang berapa Pak yang gelombang pertama itu 525. Ada prediksi waktu tolongan nggak kuat itu. Sudah di atasnya prediksi kita. Kita mudah-mudahan itulah namanya blessing in mudah-mudahan inilah yang bisa kami sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan kita selalu bersabar. Allah kita ingin membesarkan ini dan untuk diri kita dan untuk anak-anak kita yang akan datang. Saya yakin Pak Ilmu itu juga bukan hanya untuk Pak Ilmu. Dengan seusia kita ini kan 10 tahun generasi kita pakai amal jariah kita dengan teruskan apa yang Ibu sudah dirintis Prof. Pariyati, Pak Abu yang sudah merintis ini terima kasih saya boleh orang lama dirintiskan amal jariahnya diterima. Yang terakhir sekali lagi minal aidin Bapak Idin Iwonapur Jakarta Bapak Ibu kalau ada salah baik disengaja maupun tidak. Aku berihada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.